Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, dan rekan-rekan yang saya cintai. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara mengenai lingkungan hidup. Mungkin ini erat berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Rekan-rekan semuanya, sudah kita ketahui bahwa di era sekarang ini sudah tidak bisa disanggah lagi bahwa segala aktivitas yang dilakukan masyarakat modern sangat ketergantungan kepada ketersediaan energi. Hampir di semua sektor kegiatan, energi menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, kemajuan suatu negara akan sangat terkait dengan kecukupan ketersediaan energi di negara tersebut. Dampak kerusakan lingkungan hidup seperti pemanasan global saat kini sudah mulai dirasakan di berbagai belahan bumi ini, seperti terjadinya peningkatan suhu udara, permukaan air laut naik, yang bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil dan daratan di sekitar pantai, terjadinya perubahan iklim yang kini sudah terjadi di beberapa tempat termasuk di negeri ini. Kesemua itu karena lingkungan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya sudah tercemar. Bahkan menurut sumber-sumber yang bisa dipercaya, keganasan topan yang akhir-akhir ini suka melanda salah satu bagian di daratan Amerika diprediksi oleh para ahli sebagai efek dari pemanasan global. Ancaman lain yang tidak kalah bahayanya bagi kehidupan manusia adalah terjadinya hujan asam. Di Indonesia sendiri, memasuki tahun 2006 telah terjadi angin badai di beberapa perairan yang mengakibatkan banjir di daerah sekitar pantai hingga berhari-hari. Akibatnya, para nelayan tidak bisa turun ke laut untuk mencari ikan, sehingga mereka mengalami masa-masa panceklik. Belum lagi lebatnya curah hujan mengakibatkan banjir dan tanah longsor di beberapa daerah. Kejadian-kejadian ini tentu masih punya kaitan dengan pemanasan global akibat kerusakan lingkungan. Kalau penyebab-penyebab kerusakan global ini tidak ditanggulangi untuk ditekan sekecil mungkin, tentu kerusakan lingkungan yang sudah terjadi ini akan semakin parah, yang akibatnya juga akan merugikan semua makhluk hidup termasuk kita. Penyumbang kerusakan lingkungan hidup secara menyeluruh adalah polusi yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, bahan bakar minyak, dan gas alam secara besar-besaran. Dari pembakaran itu berakibat terjadinya emisi rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global. Masalah lingkungan hidup memang bukan persoalan salah satu negara saja, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh bangsa dan negara. Oleh karena itulah berbagai upaya dilakukan orang untuk mencegah tambah rusaknya lingkungan hidup seperti dengan diselenggarakannya KTT Bumi, Protokol Kyoto, dan sebagainya. Bahkan beberapa negara yang masih memanfaatkan bahan bakar fosil berusaha mengurangi efek rumah kaca dengan menggunakan bahan bakar gas alam yang secara ekonomi sangat kompetitif bila dibandingkan dengan penggunaan minyak bumi atau batu bara. Hanya sebenarnya, gas alam juga tetap menimbulkan karbon dioksida, tetapi lebih sedikit bila dibandingkan dengan penggunaan minyak bumi dan batu bara. Di samping itu pun, gas alam juga menimbulkan metan selama proses penyediaannya, yang kesemua itu dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Meski akhir-akhir ini muncul teori lain tentang efek rumah kaca seperti menurut periset Amerika mengatakan bahwa variabel aktivitas matahari lah yang berpengaruh pada naik turunnya suhu global, namun mengurangi pembakaran bahan bakar fosil bagi pemenuhan kebutuhan energi tentu mempunyai manfaat yang besar. Paling tidak sebagai langkah penghematan cadangan sumber daya alam yang ada untuk dipergunakan oleh anak cucu kita nanti. Rekan-rekan semuanya, oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga lingkungan, menjaga kelestariannya, jangan sekali-kali merusak dan mencemari lingkungan. Jangan mencemari lingkungan sekolah kita, rumah kita, pokoknya lingkungan di sekeliling kita. Karena di sekeliling kita mungkin tersimpan banyak energi yang bisa dimanfaatkan oleh kita dalam berbagai aspek kehidupan ini. Apakah itu air bersih, udara bersih, tanaman, obat-obatan, dan sebagainya. Kalau sampai lingkungan kita rusak, maka sedikit demi sedikit energi itu akan hilang bahkan punah. Sekali lagi, mari kita jaga kelestarian lingkungan kita. Rupanya pidato ringkas ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian pidato dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.